Baik, perkenalkan nama saya Febranice, NIM 1803030021. Review buku pertama Sosiologi Politik, Resmi Kemanusiaan, Intervensi dalam Politik Dunia. Teori masyarakat, internal, sosial, dasar solidarisme dan pluralisme, agenda di sekolah bahasa Inggris pertama yang dibentuk pada tahun 1950 AN dan 1960 AN difokuskan pada mempertanyakan bagaimana struktur internasional dibentuk dan dipelihara sekolah bahasa Inggris. Teori saat ini lebih berusahakan dengan pertanyaan tentang bagaimana keadilan internasional antara bertindak dengan tantangan interaksional, dan jika kalian baru tahu lama untuk keadilan bisa lebih dirikan masyarakat internasional mengikuti urutan ini. Saya akan menyajikan sistem atau pertama di subbab ini sebelum membahas yang baru di sub yang berikut. Struktur internasional dan asumsi normatif. Entitas dasar dari struktur internasional saat ini adalah negara serikat adalah didefinisikan sebagai tubuh yang memiliki supremasi tentang semua individu yang estetika di dalamnya, wilayah mereka, dan yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara baik lain. Baru terlebih lagi, dalam keadaan normal, negara memegang kedaulatan mutlak yang ada di dalamnya. Sebenarnya yang lebih relatif dan mungkin berada dari klaim normatif, sebenarnya negara-negara seperti itu tidak membentuk struktur internasional sendiri. Mereka harus membangun dan memelihara hubungan di antara mereka tanpa berkembang entitas tertinggi di atas mereka. Tanpa hubungan atau kontak tidak ada struktur yang muncul, dan dengan supremasi di seluruh dunia akan dilakukan sebuah kerajaan, bukan sistem negara. Membanggakan struktur fundamental seperti itu disebut sistem internasional dan merupakan tingkat pertama dari struktur internasional. Autonomi masyarakat internasional. Masyarakat internasional adalah struktur yang berkembang. Ini bukan kontrak antara negara itu. Tidak dibentuk pada tanggal atau waktu tertentu. Meskipun demikian, menurut saya Anda logis langkah-langkah dalam pegasan masyarakat internasional yang dapat membantu untuk memahami analisisnya. Sistem berdasarkan dasar ini mereka mengenalkan kepentingan bersama. Lembaga umum, 1 menit, aturan dan institusi membentuk masyarakat internasional seperti yang diuraikan di atas. Pengakuan, penyambungan nilai-nilai umum yang diikuti oleh tahap 4 dan 5 akan menghasilkan komunitas internasional, sedangkan keadaan yang fakta hubungan apa yang adanya tidak memiliki untuk dijelaskan. Saya akan melakukan untuk kepentingan bersama, aturan untuk umum dan umum institusi. Hukum internasional. Lembaga kelima dan terakhir adalah hukum internasional yang dibentuk melalui aturan umum masyarakat internasional. Hukum internasional adalah korpus aturan itu akan mempertimbangkan hubungan internasional, dan untuk alasan ini telah ditetapkan oleh masyarakat negara sebagai hukum yang meningkat antara negara. Lembaga ini memiliki 3 fungsi sebagai masyarakat internasional: deklarasi dari fundamental struktural masyarakat internasional, kodifikasi, hukum dasar-dasar, kuantitasi, dan kerjasama serta pembentuk kesepakatan bentuk dengan aturan umum tersebut. Fakta yang lembaga ini mendiami atau tidak seperti yang lain. Institusi tidak ada instrumen atau prosedur
Hukum internasional hanyalah sebuah konteks. Aturan umum ini berfungsi sebagai metode identifikasi diri dan sebagai paduan untuk itu. Anggota di luar ruang lingkungan ini hanya di prinsip timbal balik dan dapat ditemukan sesuai di mana anggota masyarakat mengakui dan mempertimbangkan hukum internasional, karena ketaatan pada hukum internasional membuat tindakan mereka sendiri dapat diperiksa atau anggota lain, meningkatkan rasa saling mempercayai dan mengurangi perlunya dukung militer. Perlindungan prinsip timbal balik menyelaraskan perilaku dengan hukum internasional dan menghasilkan instrumen untuk keamanan sendiri dan dengan untuk internasional. Debat solidarisme pluralisme. Sarjana sekolah Inggris telah menguraikan dua asumsi normatif tentang masyarakat nasional. Kelompok sarjana pertama melihat masyarakat internasional mampu melangkahkan tuntutan untuk keadilan solidaritas antara negara, terutama mengenai hak asasi manusia yang perlindungan mereka. Karenanya mereka disebut solidaritas itu. Kelompok sarjana kedua bertumpu pada sayap teorinya pada asumsi bahwa paling mendasar terlibat karena kelompok pluralistik yang menggunakan kemampuan kolektif. Perbedaan tentang intervensi kemanusiaan adalah fosil hidup dalam disiplin ilmu debat teori hubungan internasional, namun ini cukup jelas. Filopolitik Sporers telah berusaha dengan pertanyaan apakah yang hak yang harus didekatkan seluruh umat manusia secara keseluruhan dan tidak hanya dalam satu negara, kesiraman kerajaan dan begitu seterusnya selama ribuan tahun. Penghayalan guna bahaya moral dan imperialisme kemanusiaan. Sisi gelap intervensi berasal dari argumen yang lebih umum dan tidak spektif bahwa kemanusiaan antar Venetian memiliki pengaruh negatif pada tatanan internasional. Cabang dari HI selain relativitas oleh hukum positif mendatang ini memiliki keuntungan kedua bagi para pluralis. Menurut konstitusi Dewan Keamanan itu termasuk interagasi yang hebat. Kekuasaan yang telah disebutkan di atas memiliki fungsi khusus dalam masyarakat internasional. Perdebatan membahas kemungkinan pencelahan bahaya moral pada kasusnya peristiwa dan kemungkinan terjadinya pemeliharaan hak asasi manusia sebagai pembentuk neo-imperialisme. Di luar perdebatan ini terletak satu sama yang lain tentang kebutuhan dan kenyataan motivasi kemanusiaan yang memperbedakan kemanusiaan yang impro atau semut yang memahami ketakutan dan pelecehan. Saya akan mulai menjelaskan penelitian ini, motivasi dan kebenaran. Intervensi masyarakat non-normatif dan antitesis. Definisi perbedaan HI tidak menghadapi masalah yang sama dengan penelitian terorisme. Di sana kelebar berbagai definisi ada di sana. Definisi sangat mirip satu sama yang lain. Saya mendapatkan dengan Harris yang membahas tentang ikhtiras tentang definisi dalam perbedaan bahwa kemudian termasuk elemen penggunaan kekerasan yang digunakan terlibat negara di kedua sisi, dan C. cara bertujuan untuk mengincarkan atau mengakhiri secara besar-besaran pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, yang paling umum adalah memasukkan ancaman kekerasan sebagai elemen dari penggunaan juga kemanusiaan. Tampilan berbeda menurut untuk motivasi dan hasil. Definisi intervensi kemanusiaan ini bersifat anormatif dan analitis. Ini adalah sebuah definisi rasional dan intervensi
kemanusiaan dan bukan definisi idealis tentang apa seharusnya intervensi kemanusiaan. Saya merasa ini terkadang tidak terjadi, tapi saya jelaskan dalam literatur yang relevan dan di mana di tiap peran adil klasik, teori atau konsep. Pemahaman tentang intervensi. Kriteria pertama yang harus dinilai adalah gangguan bersenjata mempersempit intervensi. Campuran tangan bersenjata berarti bahwa campuran tangan diplomatik, sosial, ekonomi, tekanan dikecualikan. Di definisi pengecualian ini adalah sebuah konsekuensi dari asumsi bahwa gangguan tanpa kekerasan seperti itu dalam urusan negara lain tidak cukup untuk menjadi kasus pelanggaran prinsip kedaulatan yang didukung oleh dua pengamatan praktek dan saksi dan hukum internasional. Motivasi kemanusiaan, cara interpretatif untuk kreatif. Motivasi kemanusiaan, pendekatan yang lebih intervensi akan lebih penting daripada kriteria lain. Motivasi suatu negara tidak dapat dianalisis disiplin hanya dengan kumpulan data yang didokumen resmi. Kalau itu akan mudah menemukan kriteria motivasi dalam hubungan internasional dengan hanya mengabaikan niat seseorang. Di sini jelaskan bahwa bantuan interpretatif klasik pendekatan diperlukan. Saya perlu melihat motivasi negara atau individu dasar. Meskipun ini berarti tanggung jawab yang lebih tinggi atas pilihan penelitian sendiri menggunakan yang pura-pura benar. Motivasi implikasi tersebut dapat berupa strategis terkait peristiwa atau perilaku alamiah atau sistematik. Daftar ini tidak dilengkapi, tetapi mereka mungkin beri bukti indikasi macam apa yang harus dicari. Dimulai dengan identifikasi strategi. Kita sudah melihat kritik realis tentang intervensi kemanusiaan yang mengembangkan motivasi apapun selain nasional. Yang pentingnya suatu negara ini tidak pernah bertindak atas nama orang lain, tetapi atas nama dirinya sendiri saja. Kedepannya saya akan mempertimbangkan kepentingan negara intervensi berkenaan dengan negara penampung. Motivasi masalah pertanyaan munculnya bersama dengan intervensi kemanusiaan didasarkan pada inti dari pemikiran relativis karena juga terkadang tertekan dalam teori sekolah dan hubungan internasional. Kembali satu titik, kepentingan nasional negara. Dampak positif. Selain dampak destruktif yang diasumsikan dari intervensi kemanusiaan tidak salah, karena ada kemungkinan mereka juga memiliki dampak positif. Tentu saja intervensi semacam itu dapat mengakhiri keadaan darurat kemanusiaan besar-besarnya secara efisien, namun tesis ini tidak mengevaluasi dampaknya pada kasus individu, tetapi dampak umumnya mereka memiliki bagi masyarakat internasional dan tantangan biasa, dan tidak akan dikesampingkan bahwa UHI berdampak positif pada pegangan hak asasi manusia atau kerjasama antara kekuatan besar seperti yang dikatakan sebelumnya. Meskipun saya melakukan ini penilaian di bawah premis dasar pluralis, saya tidak akan menghilangkan perspektif solidaris antara asumsi pertama dibuat selanjutnya terkait dengan kereta musik dan langkah-langkah penjahatan dari penurunan nilai cerdas menghadapi pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan kedua didasarkan pada perspektif baik di dampaknya pada mereka atau PBB yang dibuktikan sebelumnya. Pendekatan dan kumpulan data untuk praseleksi.
Pendekatan untuk praseleksi membutuhkan deskripsi dari seluruh posisi intervensi kemanusiaan. Untuk ini saya akan mengumumkan satu set data untuk semua intervensi dari era PBB dengan kumpulan data yang mencakup semua peristiwa kemanusiaan sebesar-besaran. Keadaan darutan kasus-kasus seperti itu di mana setelah terjadinya rencana kemanusiaan besar-besaran, jika terjadi intervensi dalam keadaan yang sama akan terjadi akibat dari kasus-kasus sebelumnya era PBB. Dari luar lingkungan penelitian ini karena pelanggaran penggunaan kekuatan didirikan pertama kali dengan piagam PBB dalam hukum internasional sebelumnya. Pada langkah kedua, dari memiliki awal kasus sekarang Anda perlu menjawab secara besar-besaran dalam format pemahaman saya tentang hilangnya nyawa dalam skala besar atau pembersihan etnis terjadi sebelumnya. Untuk intervensi, mungkinkah intervensi terutama dimotivasi untuk mengurangi keadaan darurat itu, atau mungkinkah itu membawa akibat efek bantuan? Baik, terima kasih. Dari penjelasan saya ada kata-kata yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Baik, terima kasih.